Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian dan sanjungan memang layak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang maha sempurna, maha kuasa di atas segala-galanya. Maka kesempurnaan Allah yang layak mendapatkan pujian tidak ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang memang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan kita. Kita mengagungkannya, mensucikannya, kita hanya beribadah kepadanya dan bersyukur atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali thalabul ilmi kita, dan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bagi para pencari ilmu, tentunya ilmu Allah, ilmu yang menghadirkan kebaikan dan ketaatan kepadanya, yang mana malaikat mengepakkan sayapnya ridho terhadap para pencari ilmu, dan juga semut dan ikan di dasar laut mendoakan kebaikan untuk para pencari ilmu. Dan kita pun juga berada di masjid Allah Subhanahu wa taala yang Nabi mengatakan dan selalu mengingat hadis ini ya, keutamaan. Kadang ketika kita mengetahui keutamaan suatu amalan, maka kita akan terpacu dan semangat. Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, mereka saling menasihati, ada pelajaran di sana, illa kecuali Allah janjikan nazalat alaihimus sakinah, Allah janjikan kepada mereka turun ketenangan. Wa haffathumul wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga Allah turunkan kasih sayang di perkumpulan itu. Kemudian wa haffathumul malaikah, dan ada malaikat-malaikat yang hadir membersamai mereka. Maka kita berada di rumah Allah, maka kita berharap janji Allah tersebut hadir di tengah-tengah kita. Dan ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah, materi kita adalah sirah nabawi, dan kita masih berada di peristiwa atau rangkaian perang Uhud. Perangnya sudah selesai dan kita sekarang masuk di bagaimana Rasulullah SAW pulang dari
Uhud menuju kota Madinah. Tapi sebelum itu Pak, coba kita sedikit ya, saya tembak satu persatu ini. Artinya, coba sebutkan satu tema yang pernah kita bahas sebelum Uhud sampai ke belakang di Sirah Nabawi ini. Apapun, nggak apa-apa, gitu kan? Yang menunjukkan bahwa kita itu ada gambaran, oh kita pernah membahas ini gitu. Tapi jawaban yang sudah dijawab oleh ikhwannya, temannya, jangan dijawab lagi sama yang lain. Dan contohnya misalnya materi tentang perang Uhud, ya sudah berarti kita ada gambaran tentang perang Uhud. Materi-materi besarnya aja. Taib 6, kita mulai dari sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung curhat ini. Taib, barakallahu fiik. Taib, Bapak lanjutnya. Satu materi pokok aja, jadi tentang apa gitu. Pernah kita bahas di Sirah Nabawi gitu. Biasanya jawab yang pertama itu enak Pak, kan pilihannya tuh banyak sekali itu. Itu kayak gitu. Jadi satu tema besar aja. Jadi kita pernah mempelajari Isra Mi'raj. Nah, itu satu tuh diambil tuh jawabannya. Yang lain satu-satu aja ya. Dari sini aja tuh. Pak gak ada yang gambaran apa gitu? Suka gambar. Maksudnya tentang satu tema aja. Ya, itu rangkaian ya, itu peristiwa di dalamnya berarti itu tentang Uhud gitu. Tentang perang Uhud. Jadi materi judul besarnya aja. Judul besarnya. Oke, enggak apa, pindah dulu. Antum akhi. Ya, itu peristiwa besar hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Lanjut, sampingnya lagi. Oh, Insya Allah lengkap banget 17 Ramadan katanya 2 Hijriah. Nah, nggak apa-apa. Jadi kan perang Badar sudah kita jelaskan. Yang tadi perang Badar hijrah Nabi Isra Mi'raj. Kemudian apa lagi? Antum? Boleh. Jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Tiga tahun. Nah, silakan Abu Rayyan. Oh, itu masih jauh dari Uhud ke belakang. Banyak sekali, satu materi besar aja. Belum. Dari Uhud ke belakang. Dari mulai lahirnya Nabi lah, Bapak. Coba apa peristiwa apa? Supaya kita tuh oh iya pernah dibahas itu. Oh iya gitu. Banyak banget. Pindah lagi, Mas Toto apa? Satu aja, satu peristiwa besar gitu, apa gitu. Nah, kayaknya perlu ada ujian kayaknya di Sirah Nabawi ya kayaknya. Supaya kita tahu gitu, sebetulnya kalau dijelasin oh iya lupa aja gitu, lupa namanya. Apa? Hudaybiyah ya ada tapi belum. Hudaybiyah nanti setelah Uhud ini. Iya betul tuh. Aqabah, masih ingat perjanjian Aqabah Pak? Gambarannya aja lah. Jadi perjanjian ataupun bukan Bai'atul Aqabah. Jadi bai'at di Aqabah antara orang-orang Ansor terhadap Rasulullah SAW yang menjadi awal mula gerbang kedatangan Nabi di kota Madinah. Tapi Pak, silakan Bapak yang selanjutnya. Bingung. Contoh misalnya kecil ya, peristiwa pembelahan dada itu kan juga satu materi ilmu gitu. Yang penting kita tahu judulnya. Kayak antum udah. Pindah lagi dulu. Boleh. Pemboikotan kepada Rasulullah. Betul, peristiwa pemboikotan ya sudah kita pelajari. Lagi ke sampingnya. Betul, atau tahun kesedihan ya, tahun kesedihan karena dua peristiwa besar yaitu
meninggalnya Abu Talib dan diikuti dengan meninggal istrinya beliau Khadijah dan juga tertolaknya dakwah beliau di Taif dan dilempari batu. Nah, antum Pak Yuli ya? Hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Betul, hijrah itu ada dua, ada ke Habasyah, ada ke Madinah. Di Habasyah pun juga 2 kali. Bagus. Lagi, Pak. Langsung nyerah gimana? Sampingnya. Betul. Yang tadi sembunyi-sembunyi tinggal disebut aja. Dakwah Nabi, fase dakwah Nabi secara terangan. Pak, ada yang diingat gak Pak tentang Ustaz Taufik, masuk Islamnya Hamzah. Ya, pokoknya itu materi ilmu kita. Pindah lagi Pak. Ada gambaran Pak? Yang mungkin dengar di kajian yang lain nggak apa-apa. Tentang sejarah ya. Ini kan tadi sudah disebutkan. Supaya mengingat kembali. Oh, materi kita udah pernah kita bahas. Apa? Boleh kalau ada. Ayo yang lain yang belum jawab, pikir dulu. Mau saya bantuin nih. Nanti bantuin saya habis sama saya ini. Apa? Guasur. Ya, boleh. Tapi itu peristiwa hijrah ya. Maksudnya di hijrah dia. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam Gua Thur selama 3 malam. Jadi itu dalam peristiwa hijrah. Nah, apa Pak? Ada lagi, Pak, yang belum jawab, Pak? Pembelahan dada tadi udah. Terus perkampungan Bani apa? Sa'idah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam disusui di sana. Apalagi peristiwa misalnya renovasi Ka'bah. Apalagi? Rasulullah ketika dilempari pohon oleh Ya, atau itu materi besarnya apa? Intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat ada yang pernah diinjak, ada yang disiram dengan isi jeroan unta. Itu peristiwa itunya. Jadi materi besarnya itu adalah intimidasi terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus ada intimidasi terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bilal ditindih batu besar, Sumayyah gitu kan. Sahabat Utsman bin Affan yang digulung pakai tikar kemudian ditakut-takuti dengan api di bawahnya. Berbagai macam penindasan. Apalagi Pak? Yang belum jawab Pak? Boleh, masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar. Apalagi? Untuk mengingat aja yang ke belakang ini. Ya, yang menikahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah itu kan materi besar. Kalau udah begini lupa ingat kalau di itu ya, tapi ketika disebutkan oh iya gitu kan. Nah, kadang gitu, Pak. Sama seperti kita belajar bahasa ya. Ketika belajar bahasa Arab, belajar untuk berbicara dengan belajar menerjemahkan beda itu. Kalau belajar berbicara itu agak susah karena kita akan menghadirkan kalimat itu. Misalnya apa? Membuka bahasa Arabnya apa ya? Membuka bahasa Arabnya. Kalau kita jarang menggunakan kalimat itu juga lupa. Tapi ketika kita baca kitab disebutkan katanya misalnya fathu yaftahu, ini artinya membuka ini gitu kan. Jadi kadang kita lebih siap untuk menerjemahkan dibandingkan dengan mengucapkan. Karena kalau mengucapkan itu perlu menghadirkan kosakata kan. Tapi kalau menerjemahkan kan kata-katanya sudah ada, tinggal kadang ini kadang seperti itu. Kayak tadi aja kalau menghadirkan materi-materinya bingung. Tapi ketika disebut-sebutkan oh iya pernah ini, oh iya gitu. Ada lagi Pak? Oke. Jadi apa? Prosesi nubuah ya namanya. Jadi prosesi nubuah Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun wahyu pertama Gua Hira. Nah, barakallahu fiik. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam
merasakan ataupun juga para sahabat merasakan kekalahan di perang Uhud ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jasad-jasad para sahabat yang dicincang-cincang oleh orang-orang Quraisy, yang menunjukkan apa? Bahwa ketika orang kafir itu mereka punya kekuatan untuk balas dendam, mereka akan balas dendam. Tapi kalau Muslim ketika diberikan menang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas suatu negara, Muslim tidak pernah membantai ataupun balas dendam kepada mereka. Maka lihat dulu ketika siapa? Di perang Badar ya. Di perang Badar kan ada seorang tawanan namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini orang yang jahat. Dia jahat dengan lisannya juga, karena dia pintar ngomong dan pintar bersyair, suka membuat syair-syair buruk tentang Islam. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya Rasulullah, kita potong tuh lidahnya dia supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Tapi kata Nabi SAW apa? Beliau mengatakan apa? Tidak. Allah melarang kita dari mencincang-cincang tubuh orang. Enggak, Allah mengharamkan itu. Baik dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia hidup, kita potong tangannya dia, gitu kan? Kemudian dalam keadaan mati, kita pun cincang-cincang dia, enggak. Allah tidak mengizinkan itu. Lihat bagaimana SOP perang di dalam Islam. Dan bukti sejarah pun menunjukkan itu. Ketika orang-orang kafir menguasai satu negeri muslim, pembantaian terjadi di mana-mana. Tapi ketika muslim menguasai daerah mereka, lihat yang terjadi, kemakmuran muslim berikan kepada mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai menguburkan jenazah ataupun syuhada Uhud yang jumlahnya ada 70 ya. Jadi kan sekarang kan menjadi makbarah itu ya, makbarah Uhud ya. Kuburan Uhud di sana. Tapi Uhud itu bukan kuburan resmi, Pak. Sehingga ketika ada orang yang meninggal misalnya dikirim ke Uhud, enggak. Uhud itu hanya kuburan para syuhada di sana. Jadi tidak ada misalnya warga meninggal misalnya dikuburkan di sana, enggak. Itu bukan pekuburan umum. Ya, pekuburan umumnya adalah Baqi di Madinah itu. Tapi tetap dua tempat atau dua kuburan dan dua masjid yang dianjurkan untuk diziarahi adalah kuburan Baqi, kuburan Uhud, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Quba di kota Madinah. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dafni syuhada'i wassana 'ala Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengubur syuhada Uhud dan Nabi memuji Allah, tunduk kepadanya terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang terjadi memang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insarafa raji'an ilal Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang menuju Madinah. Dan di sini ternyata luar biasanya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, lihat apa yang terjadi. Zaharat lahu nawadirul hubbi wat tafani minal mu'minatis shadiqat. Maka ibu-ibu kota Madinah ataupun kaum muslimah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersikap yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat laki-laki menunjukkan kecintaan terhadap Nabi ketika melindungi Nabi di perang Uhud itu. Maka ada kisah ketika Nabi SAW bertemu di tengah jalan dengan seorang yang namanya Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash ini ternyata saudaranya, kemudian pamannya meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun turut berduka cita. Nabi pun menyampaikan itu kepada Hamnah. Jadi Nabi lewat ketemu dengan Hamnah bintu Jahash. Maka Nabi pun mengucapkan kepada Hamnah bintu Jahash dengan mengatakan, saya berduka cita dengan meninggalnya saudaramu namanya Abdullah bin Jahash. Ya kan? Abdullah bin Jahash, saudara dari Hamnah bintu Jahash. Dan Abdullah bin Jahash ini kan orang yang sahabat yang ketika perang Uhud ini dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam perang dan cincang-cincang jasad saya dalam perang itu. Jadi di sini beliau berdoa
meminta mati dalam perang, dan kalau meninggalnya dalam keadaan jasadnya tercincang-cincang gitu. Ternyata Allah kabulkan doanya. Kenapa? Kenapa para ulama mengatakan ini diperbolehkan? Dan juga Abdullah bin Jahash ini pun juga ketika berdoa seperti itu, kenapa? Karena dia nanti berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan mengatakan, ya Allah, lihatlah badanku tercincang-cincang semuanya karenamu ya Allah. Ingin mendapatkan pahala darimu. Kemudian Nabi SAW pun juga menyampaikan duka cita karena pamannya meninggal dunia, yaitu Hamzah. Ternyata Hamzah juga adalah paman dari Hamnah ini. Kenapa? Karena gini, ini kan ayahnya Jahash ya. Jahash itu nikah dengan siapa? Umaymah bin Abdul Muthalib. Umaymah itu siapa? Adiknya Abdullah. Jadi sebetulnya ini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik itu Hamnah, baik itu Abdullah bin Jahash, itu sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Nabi menikah dengan Zainab siapa? Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash itu adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umaymah bintu Abdul Muthalib. Ini sering saya sampaikan, menunjukkan bahwa yang namanya sepupu itu bukan mahram dan secara agama boleh untuk dinikahi dan tidak tercela. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdol. Kenapa? Karena dekat. Tapi sebagian lagi mengatakan apa? Tidak, yang afdol itu menikah dengan yang jauh supaya kekeluargaan semakin meluas gitu. Nah, tetapi ketika disampaikan kabar duka suaminya meninggal dunia, ternyata Hamnah bintu Jahash ini pun sohat wal laut, artinya berteriak histeris dan sedih menangis. Tadi ketika kakaknya meninggal, dia cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan memintakan ampun untuknya. Kemudian ketika pamannya Hamzah meninggal dunia, maka dia pun sama mengucapkan innalillahi dan memintakan ampun kepada Allah. Tapi ketika suaminya disampaikan, suami engkau juga meninggal dunia, maka ternyata dia menangis. Ketika itu Nabi SAW mengatakan apa? Inna zaujal mar'ah minha labi makan. Sesungguhnya seorang suami di mata istrinya memiliki tempat tersendiri Pak dalam hatinya. Boleh saja ketika ada seorang wanita misalnya, ketika disampaikan kabar duka tentang kakaknya meninggal dunia, hatinya sedih. Tetapi tingkat kesedihannya mungkin tidak sampai full 100% gitu kan. Sedih dia. Ketika disampaikan pamannya meninggal, dia pun juga sedih, keluarganya meninggal. Tapi ketika disampaikan suaminya meninggal, gimana coba? Lebih histeris. Kenapa? Dia punya keterkaitan hati dengan suaminya dan juga mungkin perasaan bahwa suaminya yang menafkahinya, perantaranya adalah dia. Maka artinya seorang suami di mata istrinya memiliki tempat tersendiri, tempat khusus yang bahkan Nabi mengatakan seperti itu. Maka ketika Hamnah bintu Jahash ini pun menangis karena suaminya meninggal dunia. Dan suaminya siapa Pak? Suaminya adalah Mus'ab bin Umair. Ini orang-orang hebat semuanya. Jadi kakaknya Abdullah bin Jahash, pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, suaminya siapa? Mus'ab bin Umair. Yang dalam perang Uhud ini kan meninggal dunia dalam keadaan tangan dua-duanya terputus gitu. Nah, kemudian Nabi SAW lewat di kabilah yang namanya kabilah Bani Dinar. Dan di sana ada seorang wanita yang mana suaminya juga, kemudian saudaranya dan bapaknya meninggal dalam perang Uhud ini. Coba bayangkan, suaminya, kakaknya, bapaknya meninggal di perang Uhud. Ketika kaum muslimin menyampaikan kabar duka tersebut kepada wanita itu, maka wanita tersebut mengatakan, "Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Terus bagaimana dengan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat mengatakan, "Qalu khairan ya umma fulan." Wahai ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah selamat gitu. Ya meskipun babak belur, tetapi alhamdulillah selamat, baik-baik saja.
Kemudian wanita tersebut, ibu-ibu tersebut mengatakan apa? Aruni hatta anzur ilaihi. Gak mau, saya mau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo tunjukkan saya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa usyira ilaiha, kemudian ditunjukkan letak posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika bertemu dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini pun mengatakan apa? Kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah yang ada di dunia ini itu ringan selama engkau kembali kepada kami dalam keadaan selamat. Lihat bagaimana keimanan dari ibu tersebut. Padahal dia sudah menjanda, bapaknya meninggal dunia, kemudian juga kakaknya meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Kecintaan wanita-wanita kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu juga datang seorang ibu-ibu atau ibu dari Sa'ad bin Mu'ad, ya, Ummu Sa'ad bin Mu'ad, datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kan Sa'ad bin Mu'ad kan ketika itu memegang tali kekang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu ibuku datang menghampiri Anda. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Marhaban biha. Ini menunjukkan apa? Kita kalau ketemu sama orang, kadang kita mengucapkan ahlan wa sahlan atau marhaban bik, selamat datang gitu. Marhaban biha, selamat datang bagi ibu Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ketika ibu tersebut bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun menyampaikan kabar duka dengan meninggalnya salah satu anaknya, Amr bin Mu'ad namanya. Kemudian ibu tersebut mengatakan apa? Amma id ra'aituka saliman faqad ishtawayat al-musibah. Ya Rasulullah, ketika saya melihat Anda selamat pulang kepada kami dalam keadaan selamat, maka musibah itu ringan ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakan kebaikan terhadap syuhada Uhud. Nabi pun berdoa di sana untuk kebaikan syuhada Uhud. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ummu Sa'ad bin Mu'ad ini, ya Umma Sa'ad, abshiri wa bushra wa basyiri ahlahum anna qatlahum tarafaqu fil jannati jami'an. Dan Nabi mengatakan apa? Wahai Ummu Sa'ad, berbahagialah, bergembiralah, dan sampaikan kabar gembira kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh syuhada ini, bahwa mereka para syuhada, mereka berada di surga tertinggi semuanya. Tarafaqu jami'an wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an, dan mereka nanti orang yang meninggal di Uhud ini bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Maka Ibu Sa'ad bin Mu'ad ini mengatakan, radina ya Rasulullah, kami ridho dengan itu ya Rasulullah. Wa man yabki alaihim ba'da hadza, seharusnya orang tidak menangisi mereka. Kenapa? Karena mereka bahagia. Mereka meskipun zahirnya meninggal dunia, tetapi mereka sudah dijamin surga dan mereka bahagia. Seharusnya yang menangis itu kita lah, istilahnya gitu kan. Jadi tidak seharusnya kita menangisi mereka lah. Mereka sudah bahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Sedangkan kita yang masih hidup, kita belum mendapatkan jaminan surga. Kita kadang terlalaikan dengan angan-angan kita. Kita pun juga belum tahu apakah kita tetap mendapatkan hidayah atau tidak, gitu kan. Kemudian ibu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, akan tetapi ud'u liman khalafu minhum, tetapi doakan orang-orang yang ditinggalkan supaya apa? Supaya sabar. Maka Nabi pun berdoa apa? Allahumma adhib huzna qulubihim, ya Allah, hilangkanlah kesedihan yang ada di dalam hati mereka-mereka yang ditinggalkan. Karena yang namanya musibah, setegar apapun orang, yang namanya manusia, ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti hatinya bersedih. Bahkan setingkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan juga ketika meninggal putranya Ibrahim, Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata. Padahal Nabi orang yang paling sabar. Maka ketika dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, tabki, Anda menangis ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, sesungguhnya hati ini bersedih, mata ini menangis, akan tetapi mulut tidak mengucapkan sesuatu
yang dimurkai oleh Allah dan juga badan tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan kepada ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya musibah pasti sakit. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya Allah segera menyembuhkan sakit di dalam hati mereka. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke Madinah. Artinya masuk rumah beliau, dan itu terjadi di waktu sore di hari Sabtu ya. Karena kan perangnya di Sabtu pagi. Kemudian Rasulullah kalah, kemudian menguburkan jenazah di sana. Kemudian berarti lumayan juga cepat ya, Pak ya. Kan perang di waktu pagi ya. Mungkin perang pagi, kemudian menjelang siang zuhur misalnya. Kemudian ketika itu kan orang-orang Quraisy kan pergi kan, mereka bangga dengan kemenangannya. Kan dari zuhur ke asar kan mengumpulkan jasad-jasad dan gali kuburan kan. Berarti luar biasa tuh kalau gali kuburnya cepat itu. Karena kan yang meninggal juga banyak, para sahabat yang meninggal kan 70 syuhada. Cuman memang Nabi SAW menguburkan mereka, ada yang satu lubang tiga syuhada gitu. Ada yang mungkin banyak, maka prosesnya agak cepat. Maka Nabi SAW pun pulang di waktu sorenya. Waktu sore pulang dan maghrib sudah di Masjid Nabawi kembali. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira ketika para sahabat pulang dari Uhud ini capek atau enggak, Pak? Ya, tentu capek ya. Nabi SAW terluka. Beliau punggungnya sakit. Kemudian giginya goyang. Kemudian darah di sini, istilahnya kan yang namanya luka goresan itu kan emang apa bisa sembuh sehari gitu? Ya enggak lah, enggak mungkin. Apalagi di zaman itu kan dunia kedokteran belum terlalu canggih kan. Mungkin kita punya plester bisa ditutup sama plester misalnya. Enggak, artinya Nabi masih berdarah, Nabi masih terluka. Sahabat siapa kemarin yang tangannya terputus jari-jarinya? Talha bin Ubaidillah terputus jari-jarinya, sahabat-sahabat yang lain terluka. Talha pun juga sama, ada kurang lebih 35 tusukan di badannya gitu kan, dalam melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya para sahabat di sini capek lelah, Pak. Cuman masalahnya kira-kira karena ini kalah, kira-kira malam tersebut tenang enggak hatinya? Gitu. Makanya di sini disebutkan apa? Halatut tawarifil Madinah, keadaan darurat ada di kota Madinah. Ketika para sahabat sangat kelelahan, terluka sehabis perang Uhud ini, tetapi mereka ketika itu di malam harinya tidak tenang dan mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sama, di malam tersebut Nabi berpikir, ini kira-kira orang-orang Quraisy ini benar-benar pulang enggak? Atau jangan-jangan orang-orang Quraisy ini mereka menyesal. Kenapa menyesal? Karena mereka menang di perang Uhud ini tetapi pulang enggak dapat ghanimah, enggak bisa membunuh Nabi Muhammad, dan juga artinya enggak bawa budak-budak lah. Artinya wanita-wanita yang dijadikan budak karena menang perang gitu kan, sebagai mungkin oleh-oleh nanti pulang ke Mekah. Maka Nabi SAW berpikir di sana, jangan-jangan orang-orang Quraisy ini mereka akan menyesal dan akan kembali ke Madinah untuk menyerang. Sedangkan kondisi mental para sahabat sedang kalah, sedang terluka, gitu kan. Maka Nabi SAW di malam tersebut beliau gelisah. Sampai akhirnya ketika di waktu pagi di hari Ahad pagi, lihat Pak. Rasulullah SAW ketika itu pun mengumpulkan orang-orang, dan beliau pun mengajak para sahabat untuk keluar kembali bertemu dengan orang-orang Quraisy. Lihat bagaimana waktu paginya, padahal capek loh. Mungkin kalau orang dinas dinas keluar kota, jet lagnya itu berapa malam itu? Mungkin semalam ya, mungkin kalau pekerja keras. Kalau yang memang pemalas itu jet lagnya bisa seminggu dia. Apalagi yang pulang umrah misalnya, itu perjalanannya jauh, kadang ya 2 hari masih capek, masih pengen leha-leha istirahat lah gitu. Tapi ini lihat, bayangkan, malam harinya gelisah, di pagi harinya Nabi sudah mengajak berperang kembali. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Kepada para sahabat, ayo berkumpul, la yakhruj ma'ana illa man syahidal qital.
tidak boleh ada yang ikut bersama saya sekarang kecuali mereka yang ikut kemarin di perang Uhud. Artinya kan yang meninggal di perang Uhud ini kan 70, berarti kurang lebih masih ada 600-an lagi. Maka yang boleh ikut cuman itu doang, selainnya nggak boleh. Makanya siapa orang munafik yang kemarin mangkir itu, kabur? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan kepada Nabi, "Arkubu ma'aka, apakah saya ikut ya Rasulullah?" Kata Nabi, "La, enggak. Ente biang kerok," istilahnya. Mau ikut perang sekarang enggak. Tapi ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini kan enggak ikut dalam perang ini, Pak. Dan Jabir pun meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ketika Jabir mendengar ayahnya meninggal, Jabir di sini namanya Abdullah bin Haram ya. Ayahnya Jabir meninggal dalam perang Uhud ini. Dan ketika itu Abdullah bin Haram kepada Jabir mengatakan gini, "Hei Jabir, saya enggak mau engkau mendapatkan kemuliaan jihad fi sabilillah sedangkan saya enggak. Tapi saya akan berperang, engkau enggak usah berperang. Kenapa? Karena engkau harus menjaga kakak-kakak dan adik-adik perempuanmu." Karena disebutkan dalam riwayat Jabir ini punya adik perempuan atau kakak perempuan, di gabungan itu 9 perempuan gitu. Jadi harus kamu kalau mati dua-duanya gimana gitu istilahnya, kamu yang merawat mereka. Makanya disebutkan dalam sejarah itu apa? Jabir bin Abdullah ini menikah dengan seorang janda kan. Ketika Nabi bertanya, nikah sama siapa? Janda atau gadis? Kata Jabir, dengan janda ya Rasulullah. Nabi agak sedikit heran. Nabi mengatakan apa? Ahsannya engkau nikahnya dengan gadis gitu. Hukum dasarnya seperti itu. Jangan dengan janda, kecuali ada alasannya. Maka Jabir mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya menikahi dia karena saya memiliki adik-adik perempuan yang saya harapkan dia akan menjadi sosok ibu nanti untuk adik-adik saya gitu. Maka kan ada alasannya. Itulah Jabir bin Abdullah, Pak. Nah, Jabir bin Abdullah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu, saya ini sangat ingin berperang bersama Anda ya Rasulullah. Akan tetapi saya tidak ikut kemarin karena bapak aku berpesan seperti itu. Maka sekarang izinkan saya ikut bersama Anda ya Rasulullah." Itu kan. Maka satu-satunya sahabat yang sebelumnya tidak ikut di perang Uhud ataupun orang Madinah yang tidak ikut di perang Uhud yang diizinkan Nabi untuk ikut dalam ekspedisi sekarang adalah cuman Jabir bin Abdullah. Maka akhirnya Nabi SAW pun keluar bersama para sahabat yang ikut di perang Uhud berserta dengan Jabir bin Abdullah, sampai Nabi SAW pun keluar karena khawatir takutnya pasukan Mekah ini kembali lagi ke Madinah untuk menyerang Madinah. Dan ternyata prediksi Nabi ini benar gitu. Ketika itu pasukan Mekah kan berangkat dari hari Sabtu ya. Dan pasukan Mekah ini, Quraisy ini sudah berada di tempat yang namanya Rauha. Rauha ini dekat dengan Badar dia. Jaraknya kurang lebih 36 mil lah. Kurang lebih berapa? 60 kilometeran dari kota Madinah. Maka ketika mereka berada di Rauha, mereka pun ngobrol, mereka mengatakan gini. Ya. Qala ba'duhum li ba'din lima tasna'u syai'an asabtum syaukatahum wahdahum thumma taraktumuhum wa qad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum farji'u hatta nastasila sya'fatahum. Kata mereka, apa yang kita lakukan ini lah, kita aneh ini, kita berhasil mengalahkan mereka tapi kita membiarkan mereka, bahkan pemimpinnya Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup gitu kan, Utsman masih ada, pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang penting mereka masih hidup. Kenapa kita membiarkan mereka seperti itu? Yuk kita kembali ke Madinah, serang mereka dan kita habisi mereka sampai akar-akarnya gitu. Jadi ada penyesalan, mereka kok pulang tanpa membawa hasil yang signifikan, hanya sebatas mereka berhasil menas dan mencincang-cincang sahabat sebagai bentuk dendam mereka di perang Badar. Jadi ada penyesalan itu. Akhirnya yang pasukan Quraisy ini pun mereka menyesal. Nabi sudah keluar ingin menghadapi mereka. Lihat bagaimana ini. Dan inilah
perang yang disebut dengan perang Hamraul Asad. Di perang namanya Hamraul Asad. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang perang Hamraul Asad atau Ghazwatu Hamraul Asad. Jadi Hamraul Asad ini adalah sebuah tempat yang ketika itu jaraknya kurang lebih 15-an atau 8 mil. 8 mil dari kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ya. Kenapa? Tadi kita sampaikan, para sahabat itu capek, berdarah-darah mereka. Dan luka 1 hari tidak sembuh, tapi meskipun dengan capek dan luka-luka mereka, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk keluar kembali untuk berperang, mereka menyambut tanpa melihat, memikirkan rasa lelah dan capeknya mereka. Allah puji mereka dalam surat Ali Imran ayat 172. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Artinya mereka adalah orang-orang yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya padahal mereka masih terkena luka-luka ataupun masih terluka. Bagi orang-orang yang berbuat baik dari mereka, tentu di sini berbuat baik itu artinya menyambut panggilan Allah dan Rasulnya bagaimanapun keadaan mereka. Dan tentu mereka bertakwa, bagi mereka adalah pahala yang besar. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah menuju Hamraul Asad, dan orang-orang Quraisy pun juga menyesal dengan apa tindakan bodoh yang mereka lakukan, karena mereka istilahnya menang tetapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Akhirnya ketika itu ada perdebatan antara mereka ya. Mereka ketika itu masih berada di tempat yang tadi namanya apa? Rauha, Pak. Jadi Rauha itu adalah nama tempat yang biasa dijadikan sebagai rest area orang yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah. Namanya Rauha. Istilahnya rest area itu. Hampir rata-rata orang-orang yang safar istirahatnya di sana. Di sana dulunya ada sumur yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di sana. Dan sebagian orang meyakini ketika Nabi berwudu di sana kan tetesan wudunya Nabi kan masuk ke dalam sumur. Sehingga mereka meyakini sampai saat ini mereka datang ke sumur tersebut untuk mengambil keberkahan airnya. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai obat itu. Makanya wallahu alam ditutup atau tidak sekarang wallahu alam itu Rauha. Tapi Rauha itu jauh. Itu jaraknya jauh dari kota Madinah. Dan Nabi SAW banyak kisah-kisah kepada kita hadir di tempat itu. Seperti ketika ada seorang ibu-ibu melaksanakan haji membawa anak kecil, anak bayi. Kemudian ketika itu ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berhaji dengan anak kecil ini. Maka apakah haji anak kecil ini itu berpahala? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Ada, secara pahala hajinya ada. Tetapi secara keguguran dari ibadah hajinya itu belum. Artinya ketika nanti dia sudah dewasa, kewajiban hajinya tetap ada, belum gugur gitu kan. Orang kan wajib haji sekali dalam seumur hidup kan. Maka ketika ada anak kecil melakukan ibadah haji dan dia belum balik, secara pahalanya dapat, tetapi keguguran ataupun kewajibannya tetap ada, belum gugur. Itu percakapan itu terjadi di Rauha. Maka tadi orang-orang Quraisy tadi menyesal. Akhirnya tapi ada cekcok sedikit di mereka. Apa pendapatnya siapa? Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah dia berpendapat, ya kaum, wahai kaum, la taf'alu, jangan balik lagi ke Madinah. Fa inni akhafu an yajma'a alaikum man takhallafa minal khuruj minal muslimin. Karena saya takut
nanti mereka akan datang melawan kita bersama orang-orang yang gak ikut hadir di perang itu. Apalagi kan banyak yang terbunuh, sehingga dendam mereka, takutnya orang-orang yang terbunuh kan punya anak, punya keluarga-keluarga, dan ternyata nggak ikut di perang Uhud, akhirnya akan berkumpul pasukan yang besar membawa dendam ke Sumat. Saya takut ketemu seperti itu, gitu. Kata Safwan bin Umayyah. Maka kemenangan yang kita dapatkan ini yuk kita nikmati, daripada kita nanti balik lagi ke sana kalah, gitu kan. Seakan-akan kemenangannya itu hilang, gitu. Maka itu kata Safwan bin Umayyah. Tapi ternyata pendapatnya dia kalah dengan kebanyakan prajurit yang tetap pengen balik lagi ke kota Madinah. Sampai akhirnya apa yang terjadi, Pak? Nabi SAW pun ketika itu bertemu dengan seseorang namanya Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Dia bertemu dengan Nabi SAW dan di satu riwayat disebutkan dia ini masuk Islam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabika. Kami telah mendengar kabar kekalahanmu, kabar menyedihkan yang terjadi terhadap sahabat-sahabatmu. Kami ikut sedih dan berbelasungkawa. Walawadidna annallaha afaka, kata dia, dan kami sangat berharap Allah segera menyembuhkan rasa sakit dari kalian itu. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan orang ini, karena kan arahnya, Pak, ini ada. Jadi Nabi SAW kan ke arah Mekah ya, dan orang ini pun juga ingin menuju Mekah, Ma'bad ini. Kata Nabi SAW, wahai Ma'bad, kalau nanti engkau datang duluan nih, pergi, karena kan saya bawa pasukan. Engkau pergi sana ke Mekah, kalau ketemu dengan Abu Sufyan di tengah jalan, coba tipu daya dia. Karena kan yang namanya al-harbu khuda'ah, namanya perang itu tipu daya, berbohong di perang itu diperbolehkan, gitu kan. Maka coba tipu dia. Maka Ma'bad pun mengiyakan, akan berusaha untuk, karena kenapa? Nabi SAW pun juga tidak naif ya. Nabi pun paham bahwa kondisi mental pasukannya itu sedang tidak normal, sedang memang luka, sedang tidak fit, gitu kan. Kalau seandainya bergesekan di sini terjadi lagi perang, Nabi pun juga melihat kayaknya, gitu kan, dengan keadaan mereka tidak akan hasil positif, tidak akan mendapatkan hasil positif. Sehingga Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk melakukan perang urat saraf dengan menakut-nakuti musuh, gitu kan. Maka ketika orang ini ternyata ketemu dengan Abu Sufyan, ya, ketemu dengan Abu Sufyan, dan Abu Sufyan mengenali dia, karena kan dia orang Khuzai, orang Mekah dia. Kan Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, Bani Khuza'ah di Mekah dia. Maka ketika itu ditanya, ma waraka ya Ma'bad, hei Ma'bad, ada kabar apa di belakang, gitu kan? Di informasi apa yang kau bawa? Berikan kepada kami informasi itu. Maka Ma'bad pun ketika itu mengatakan apa? Muhammadun qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qattun yataharraquna alaikum taharruqan qad ijtama'a ma'hu man kana takhallafa anhu fi yaumikum wa nadimu ala ma dayya'u fihim minal hanak alaikum syai'un lam ara mislahu qattun, kata dia. Apa kata orang ini? Kan tadi kan ditanya, informasi apa yang kau bawa, kabarkan kepada kami. Kata dia apa? Muhammad, saya melihat Muhammad keluar bersama pasukan yang belum pernah saya lihat banyaknya seperti itu. Kenapa? Mereka seperti apa? Dendam kesumat yang mencari kalian di semua tempat yang ada, gitu kan. Jadi dia sedang dendam-dendamnya karena secara apa? Secara mati-matian mencari kalian, lagi cari kalian Nabi Muhammad dengan pasukannya itu kan. Dan bersama Muhammad orang-orang yang tidak ikut di perang tersebut, gitu kan. Jadi dan mereka menyesal dan sedih terhadap kekalahan tersebut. Maka kata Abu Sufyan setelah mendengarkan informasi tersebut, wahai haka, ngomong apa sih ente, kata dia, istilahnya gitu,
Waihak, ma taqulu, ngomong apa sih ente? Kata Abu Sufyan, dia mengatakan, wallah ma ara antartah, bukan ini kata apa? Kata Ma'bad, dia mengatakan, wallah ma ara antartahila hatta tara nawasil khail aw hatta yatlu'a awal jaishi min wara'i hadhil ukmah atau akmah. Kata Ma'bad, dia mengatakan, saya kasih saran ya, saya kasih saran kepada kalian, jangan sampai kalian menyesal setelah kalian melihat apa jambul kuda-kuda mereka. Artinya kan kepala mereka punya jambutnya di sini kan. Artinya jangan sampai kalian setelah menyesal bertemu dengan mereka bawa dendam yang luar biasa, atau ketika kalian melihat pasukan di belakang lembah ini gitu kan. Sebelum itu terjadi sih saya sarannya itu cepat kalian pulang gitu. Karena memang Nabi kan, kekhawatiran Nabi itu apa? Mereka kembali ke Madinah untuk menyerang Madinah, sedangkan kondisi Madinah sedang terluka gitu kan mental mereka. Jadi Nabi itu inginnya sudah Quraisy itu balik saja gitu kan, sudah. Makanya ditipu dengan cara seperti itu. Tapi Abu Sufyan mengatakan apa? Allah, demi Allah, laqad ajma'nal qurrah alaihim linasta'silahum. Kami sudah sepakat kami akan menghabisi mereka sampai akar-akarnya. Tapi kata Ma'bad, silahkan, tetapi saya sih, karena saya berasal dari kalian, dari Mekah gitu kan, saya sih sarannya jangan. Karena kenapa? Kehancuran yang akan terjadi. Ternyata ada ketakutan di hatinya Abu Sufyan dia. Dan disampaikan juga kepada pasukan seperti itu, mereka pun juga sama ketakutan, gitu kan? Bayangkan aja gitu kan, istilahnya mereka kaum muslimin yang 650 kaum muslimin di babak pertama perang Uhud ini mereka menang luar biasa. Apalagi sekarang membawa pasukan yang lebih besar, membawa dendam yang luar biasa. Dalam hati mereka, wah jangan-jangan ini bahaya, udah kita balik aja. Benar kata Safwan bin Umayyah, kita balik saja daripada kemenangan yang kita dapatkan ini berubah menjadi kekalahan yang selanjutnya, kata mereka. Akhirnya mereka pun pengen pulang. Tapi Abu Sufyan pun juga tidak mau kalah. Dia pun melancarkan perang urat saraf dia, dengan mencoba menipu Nabi Muhammad SAW juga. Ternyata di sana juga mereka bertemu dengan salah satu kabilah Abdul Qais yang dari Mekah menuju Madinah. Jadi kan tadi terbalik. Tadi kan dari Mekah menuju Madinah si Ma'bad tadi, sekarang yang dari Madinah menuju Mekah. Dari Mekah menuju Madinah. Namanya kabilah Abdul Qais. Kemudian Abu Sufyan mengatakan apa? Hal antum muballighuna anni Muhammadan risalatan? Apakah kalian mau menyampaikan pesanku kepada Muhammad? Sampaikan informasi kepada Muhammad. Dan saya akan menjanjikan bagi kalian kabilah Abdul Qais, kalau nanti ke Mekah, ke pasar Ukad, nanti kami akan berikan zabib kepada kalian, yaitu zabib, kismis-kismis yang banyak kepada kalian sebagai upah menyampaikan pesan ini. Akhirnya mereka pun mengatakan, "Na'am, iya, boleh." Akhirnya katakan kepada Muhammad, "Abligu Muhammadan anna qad ajma'na al-qurrah linasta'silahu wa nasta'sila ashabahu." Kata Abu Sufyan, kasih informasi kepada Muhammad bahwa kami akan menyerang mereka kembali dan kami akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, dan kami akan membantai sahabat-sahabat mereka atau sahabat-sahabat Muhammad. Kabarkan sampai itu, padahal kan dia pengen pulang, Pak. Cuman dia ingin menipu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan itu. Akhirnya Abdul Qais ini pun, kabilah Abdul Qais ini pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Kan posisinya kan tadi mereka di Rauha. Rauha itu kan jauh, kurang lebih berapa? 60 kilometeran. Sedangkan Nabi SAW baru sampai 15 kilometer dari kota Madinah. Akhirnya mereka pun yang tadi dari Rauha, Abdul Qais tadi bertemu Nabi SAW di Hamraul Asad. Dan mereka pun menyampaikan pesannya Abu Sufyan, tetapi apa yang terjadi? Lihat, Allah memuji para sahabat. Dan Allah pun mengatakan tentang mereka para sahabat, ketika ada orang mengatakan innan nasa, ini dalam surat apa? Surat Ali Imran juga, ayat 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika disampaikan kepada mereka, sesungguhnya manusia itu Quraisy
sedang berkumpul untuk kalian, maka takutlah karena mereka akan datang kepada kalian untuk menghancurkan kalian, menghabisi kalian. Tetapi apa yang terjadi ketika informasi tersebut datang kepada para sahabat? Bukan sahabat semakin takut, tetapi fazadahum imana, tetapi iman mereka semakin kuat. Luar biasanya keimanan para sahabat, tetapi mereka mengucapkan apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung kami. Dan inilah ucapan yang diucapkan oleh Nabi siapa? Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api. Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada tambahan orang, ni'mal maula wa ni'man nasir. Padahal kalimatnya cuma dua ini doang. Gitu. Nah, maka setelah Nabi SAW pun mendapatkan informasi itu, apakah tadi kan para sahabat semakin kuat imannya? Sudah luka-luka gitu kan, tapi keimanan meningkat ketika itu. Dan Nabi SAW pun akhirnya stay di sana hari Ahad, hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk menunggu musuh. Sedangkan kan Abu Sufyan pulang dia, tapi Nabi tunggu mereka, mana yang mau menghancurkan kami. Itu lihat bagaimana ini bukti keimanan mereka. Para sahabat setia di sana gitu kan. Tetapi ternyata mereka tidak datang-datang, ternyata dengar informasi mereka pulang. Hanya terjadi perang urat saraf. Tapi kan ini namanya juga perang, Pak. Kadang perang itu tidak terjadi secara gesekan ya, tetapi saling tipu menipu gitu kan, saling menipu mereka. Nabi pun mencoba untuk menjebak mereka, menipu mereka. Orang Quraisy pun juga mencoba untuk menipu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata qadarullah, wallahu alam bagaimana ceritanya di sini ya. Ternyata Nabi SAW sepulang dari perang ini, dari Hamraul Asad ini, ternyata berhasil menangkap satu orang Quraisy. Siapa itu? Namanya Abu Uzzah. Masih ingat siapa Abu Uzzah? Ini yang saya diceritakan ini. Abu Uzzah itu orang yang tertawan di perang Badar. Kan Nabi kan buka tebusan tuh. Ada yang menebus tawanan, ada yang mereka miskin, dan Nabi menawarkan, kalian ajarkan kepada 10 orang anak kecil Madinah baca dan tulis, kalau mereka sudah bisa saya lepaskan kalian. Ada yang Nabi maafkan tanpa ada hal-hal itu, seperti Abu Uzzah ini, karena dia mengatakan, ya Muhammad, bebaskan saya, kasihani saya. Kenapa? Karena saya di Mekah punya anak-anak perempuan yang banyak. Kalau saya di sini lama di sini, siapa yang mencarikan nafkah untuk mereka? Mereka makan apa nanti di sana, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad pun memaafkan dan membebaskan dia. Tapi Nabi minta perjanjian apa? Jangan engkau menyerang Islam lagi dengan syair-syairmu itu. Jadi hentikan syair-syairmu itu untuk menjatuhkan Islam ataupun memerangi Islam. Dan dia pun mengatakan iya. Ternyata kan di perang Uhud dia kan diiming-imingi harta sama siapa? Safwan bin Umayyah. Ketika Safwan bin Umayyah dengan Abu Sufyan ingin mengumpulkan pasukan, kan perlu ada spirit perang, dendam yang dibangkitkan dalam syair gitu kan. Akhirnya Abu Uzzah pun diminta untuk buatkan syair-syair supaya membangkitkan dendam mereka. Kata Abu Uzzah, saya nggak mau, saya sudah punya perjanjian dengan Muhammad. Kemudian Safwan mengatakan, jangan takut, Muhammad bakal mati di sini. Kalau engkau berhasil membangkitkan semangat mereka, Muhammad bakal mati. Kita punya dendam kusumat gitu kan. Akhirnya Abu Uzzah pun diiming-imingi harta, dan dia pun tertipu, dan dia pun membuat syair. Kemudian dia pun ikut di perang Uhud kan. Ternyata wallahu alam bagaimana ceritanya kok dia bisa tertangkap di sini gitu. Dia tertangkap sama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditangkap, dia pun mengucapkan kalimat yang sama. Dia mengatakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wamnun alayya, berikanlah kasih sayangmu kepada saya. Wada'ni libanati, dan bebaskan saya bukan karena saya lah. Kasihanilah anak-anak saya perempuan-perempuan. Engkau pun kalau misalkan bebaskan saya bukan karena kasihan kepada saya, enggak masalah, tapi tolong kasihani anak-anak perempuan saya. Kalau saya mati gimana mereka gitu kan. Kemudian dia mengatakan apa? Wa'utika ahdan alla a'uda limithli ma fa'altu, dan saya berjanji sekarang
saya tidak akan melakukan seperti apa yang saya lakukan sekarang, Pak, kata dia. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Enggak. Kata Nabi, tidak. Saya tidak mau engkau nanti balik ke Mekah sambil mengusap pelipis-pelipismu dengan sombongnya dengan seperti ini dan mengatakan saya tipu Muhammad 2 kali. Maka Nabi mengatakan apa? Seorang mukmin tidak akan tersengat oleh hewan yang sama dalam lubang yang sama. Saya pernah terjebak dengan ucapanmu dan saya tidak mau tertipu yang kedua kali. Maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk mengeksekusi orang ini, Pak. Maka Abu Uzza pun dieksekusi sama Nabi SAW. Inilah orang yang sering saya ceritakan. Kan kalau kita kan mengambil pelajaran dari keburukan yang kita dapatkan kan. Kita sering mendengarkan peribahasa keledai tidak jatuh di lubang yang sama kan. Keledai itu hewan bodoh, Pak. Orang bodoh, hewan bodoh saja tidak mau jatuh di lubang yang sama gitu kan. Tapi kan di sini kan hadis Nabi SAW ini bahasanya mukmin, Pak. Mukmin itu tidak akan tersengat di lubang yang sama oleh hewan yang sama. Maka Nabi SAW pun pulang kembali ke Madinah dan ternyata ada mata-mata spionase di sana ya. Ada satu orang yang memata-matai Madinah namanya Muawiyah bin Al-Mughirah. Dia memata-matai keadaan Madinah. Ini kan perang ini, Pak. Perang ini meskipun nggak terjadi gesekan, ada mata-mata di mana-mana untuk melihat keadaan ekonomi, kesiapan dan sebagainya gitu kan. Maka Muawiyah bin Al-Mughirah ini pun minta perlindungan kepada keluarganya yang ada di Madinah. Siapa? Utsman bin Affan. Ternyata dia minta perlindungan keamanan kepada Utsman. Dan ketika seorang muslim memberikan perlindungan terhadap orang lain, maka perlindungannya itu dianggap oleh negara. Tidak boleh ada orang lain menyakiti orang tersebut. Maka Nabi pun juga sama. Nabi mengizinkan, oke, tapi dengan syarat 3 hari stay di Madinah. Setelah itu balik lagi gitu kan, dideportasi, nggak boleh lebih dari itu. Tapi ternyata ketika Nabi SAW pulang dari Hamraul Asad, dia masih ada di Madinah. Ternyata dia pun melanggarkan kesepakatan dengan Nabi kan. Nabi kan memerintahkan kan cuma 3 hari, sisanya pulang. Akhirnya dia pun kabur. Setelah itu dia kabur, Nabi pun geram dan Nabi pun melihat ada spionase dari dia. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk mengejar orang tersebut dan ternyata sahabat yang mengejar adalah Zaid bin Harithah dan ternyata berhasil menangkap orang tersebut dan akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan supaya dia dieksekusi mati gitu kan. Artinya ini kejadian-kejadian. Tapi di sini kan istilahnya apa? Nabi SAW berhadapan dengan situasi ketika negara sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, bagaimana cara Nabi SAW mengangkat kembali pamor kaum muslimin, wibawa yang dimiliki oleh kaum muslimin? Ini penting di sini. Sedang dalam keadaan terluka, Pak. Terluka, bagaimana Nabi SAW mengatur kembali barisan untuk meninggikan kembali pamor Islam dan wibawa Islam. Karena ternyata meskipun perang Hamraul Asad ini menunjukkan kekuatan ya, kan di perang Uhud kalah, tapi Nabi berani keluar dengan pasukan yang terluka untuk menghadapi kembali Quraisy. Dan orang-orang Arab pun melihat ini, luar biasa nih Muhammad, meskipun kalah terluka, masih perangnya masih luar biasa gitu kan. Ini sebetulnya bisa mengembalikan wibawa kaum muslimin, tetapi ternyata banyak dari mereka yang sudah melihat kaum muslimin itu lemah dan mereka ingin mencoba menipu dan membuat makar terhadap kaum muslimin. Dan ternyata setelah kejadian ini ada peristiwa yang memilukan. Apa itu? Peristiwa Ar-Raji' dan juga peristiwa Bi'rul Ma'unah. Peristiwa Raji' itu apa? Nanti kita jelaskan. Istilahnya singkatnya peristiwa Raji' dan Bi'rul Ma'unah ini, sumur Ma'unah ya, adalah peristiwa yang menunjukkan mereka berani macam-macam terhadap Rasulullah SAW. Dengan apa? Ketika mereka berpura-pura meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sepertinya kabilah kami ini punya kecenderungan terhadap Islam, kirimkan kepada kami beberapa dai yang bisa mengajarkan kami Al-Quran di sana. Ternyata Nabi SAW kirim 70 penghafal Al-Quran kepada mereka, tetapi apa yang terjadi? Dibantai semuanya di tengah jalan oleh mereka. Ini menunjukkan apa? Mereka meremehkan kaum muslimin kan?
Dan Nabi SAW kan murka ketika itu. Akhirnya Nabi pun melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan, mendoakan kehancuran kepada kaum yang ikut andil dalam pembantaian kaum muslimin tersebut. Ini terjadi kapan? Setelah perang Uhud. Artinya pamor Islam sedang turun ketika itu. Maka Nabi SAW sedang berusaha untuk meninggikan kembali semangat dan spiritnya para sahabat. Wallahu alam. Nanti kita akan jelaskan supaya hikmah-hikmahnya kita dapatkan, karena peristiwa ini panjang. Peristiwa tadi apa? Ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Peristiwa di sumur Ma'unah. Wallahu alam bissawab. Baik, Pak Nam. Kita cukupkan sampai sini. Jadi peristiwa yang kita bahas hari ini apa? Kepulangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kecintaan ibu-ibu kaum muslimin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu peristiwa Hamraul Asad. Singkatnya 3 materi ini. Nah, ada lagi Pak? Atau kita cukupkan sampai sini? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapatkan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.